إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi nikmat kepada kita semuanya. Dan nikmat itu sangatlah banyak. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat masih diberikan kesempatan dan umur. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Al-Imam Al-Makhul rahimahullah ta'ala ketika beliau menafsirkan ayat wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, ingatlah ketika kalian menjadi janin dalam perut ibu kalian. Waktu itu yang menjadi janin bukan hanya Anda. Banyak janin pada saat itu, tapi tidak sedikit janin yang keguguran dan Anda masih hidup. Setelah itu Anda keluar menjadi bayi, dan pada saat Anda keluar menjadi bayi, banyak juga bayi-bayi yang lain yang lahir bersama Anda. Tapi tidak sedikit bayi yang mati dan Anda masih hidup. Lalu Anda menjadi anak-anak yang dewasa. Banyak orang yang dewasa seperti Anda, tetapi pada saat remajanya dia mati dan Anda masih hidup. Sekarang usia sudah menua. Apa yang Anda tunggu? Itu nasihat dari Makhul. Artinya nikmat umur ini luar biasa. Jadi umur kita ini adalah murni pemberian Allah. Tidak sedikit orang yang seumur kita ini sudah mendahului kita, atau bahkan baru lahir kemarin, atau bahkan dia baru berumur, atau bahkan mungkin anak-anak antum, anak-anak sebagian daripada orang-orang hidup di tengah-tengah sudah mendahului orang tuanya. Maka ketika Allah masih memberi kita umur, bersyukurlah kepada kita. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian lebih nikmat lagi bila umur itu kita manfaatkan untuk mentaati Allah dan pelajari agamanya. Nah, pada pertemuan kita sebelumnya kita bicara tentang mengagungkan Allah. Antara mengagungkan Allah dan menghormati makhluk. Ya. Artinya wa anna man la yuwakkiru Allah wa kalamuhu wa ma ataahu min al-ilm wal hikmah kaifa yatlubu min an-nas tawqirahu wa ta'dhimahu. Orang yang tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Al-Quran, dan tidak memuliakan ilmu serta hikmah, mungkinkah dia mendapatkan penghormatan dan pengaguan dari orang lain? Itu pertanyaan. Wal Quran wal ilmu wa kalamur Rasul silatun minal haqqi. Al-Quran, kemudian ilmu,
serta ucapan Rasulullah SAW adalah tali penghubung dalam kebenaran. Ya. Kemudian wa tanbihatun wa rawadi'u wa zawajiru waridatun ilaika. Setiap kejadian juga merupakan peringatan dan juga nasihat yang ditujukan kepada Anda. Kejadian apa aja? Ya, baik tetangga mati atau kita kena musibah, itu semua teguran dari Allah untuk kita. Atau peringatan karena kita lalai. Kadang orang berdoa kalau diberi ujian. Begitu tidak ada ujian, dia merasa aman, tidak berdoa lagi kepada Allah. Tidak beristighfar, tidak bertaubat. Jadi kejadian-kejadian ini peringatan buat kita. Ini harus kita pahami dan ma'lum. Fala ma warada ilaika wa'adaka. Maka apa saja yang merupakan musibah yang menimpa Anda, itu adalah teguran dan peringatan bagi Anda sendiri. Wala ma qama bika nasahaka, dan apa yang terjadi pada dirimu itulah nasihat itu. Wa ma hadza tatlubu tawqira al-'azim min ghairika. Bersamaan dengan semua itu, yaitu engkau tidak peduli peringatan, tidak peduli apa yang Allah jadikan pelajaran untuk dirimu. Mungkinkah orang yang seperti itu mendapatkan penghormatan dan pengagungan dari selain? Ya. Mungkinkah engkau wa ma hadza tatlubu tawqir ta'zim min ghairika, bersamaan dengan itu kau meminta, kau berharap orang lain menghormati dan mengagumi. Artinya kau tidak dapat mengambil nasihat, gimana mungkin kau dihormati orang? Orang kalau tidak bisa dinasihati tidak akan dihormati orang. Fa'anta kamusabin lam tu'athir fihi musibatuhu wa'dan wa inzijaran. Wa huwa yatlubu min ghairihi an yatta'idha wa yanzajir bin nazar ila musabihi. Jika kedudukanmu seperti itu, kamu itu sama saja dengan orang yang tidak membekas padanya peringatan dan nasihat dari musibah yang menimpanya. Namun dia meminta orang lain agar mengambil pelajaran dari musibah dia. Paham gak ini? Ada orang kena musibah, dia tidak sadar kalau sesuatu yang menimpa dirinya itu mungkin karena dosa dia atau karena kekurangan dia dalam mentaati Allah, atau karena jauhnya dia dari zikrullah. Ya. Tapi justru dia menyuruh orang lain untuk mengambil pelajaran dari musibah dia. Hati-hati ya, jangan sampai kalian itu terkena musibah seperti saya. Nah dia sendiri tidak sadar-sadar. Ya. Demikian juga pukulan yang dipukulkan atau hukuman yang ditimpakan kepada umat kepadanya, ya, tidak memberi bekas pada dirinya, dan dia ingin orang lain merasa jerah atas hukuman yang ditimpakan kepadanya. Misalnya dia seorang yang berzina, misalnya dicambuk 100 kali oleh penguasa.
Dia katakan kalian jangan berzina ya, nanti dipukul seperti saya. Tapi dia tetap berzina. Setelah itu berzina lagi. Ya. Jadi dia tidak mengambil pelajaran dari itu. Masya Allah. Man sami'a al-musallat wal-uqubat wal-ayat fi haqqi ghairihi laysa kaman ra'aha ayanan fi ghairi. Fa kaifa biman wajadaha fi nafsihi. Padahal orang yang sekedar mendengar ayat Al-Quran tentang siksaan, hukuman yang ditimpakan terhadap umat-umat terdahulu, ya tidaklah sama dengan orang yang melihat hal itu secara langsung. Artinya yang merasakan langsung gitu. Jadi begini, Akhi Opik ini dia mengambil pelajaran dari kejadian umat terdahulu karena dia membaca Quran. Dia membaca Quran. Akhirnya dia sadar dengan itu. Ada orang di Donggala, dia lihat langsung kejadian di Donggala itu bagaimana Allah menggulung bumi. Itu tidak memberi efek jerah bagi dia. Dia tetap aja main judi online, berbuat syirik dan seterusnya. Seharusnya mana yang lebih kuat pelajarannya? Yang melihat langsung kejadian itu. Allah cerita kepada kita dalam Al-Quran tentang kaum Ad, kaum Nuh, kaum Lut. Ya, sudah diceritakan oleh Allah kejadian itu. Kita beriman. Kita takut ditimpa musibah seperti itu. Tapi ada orang, jangan kata cerita yang diambil dari Al-Quran. Di depan dia mata sendiri kejadian itu, dia tidak mengambil pelajaran. Nah, bagaimana orang seperti ini mau dihormati dan dimuliakan orang lain? Iya kan? Kemudian Allah mengatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri. Jadi peringatan Allah itu sudah banyak. Sekarang benar gak kejadian kebakaran di California? Benar atau berita hoax? Benar. Otentik beritanya. Seharusnya itu jadi apa? Pelajaran. Bahwa Allah itu tidak pernah lalai dari kezaliman orang yang zalim. Dan Allah itu ingin membuktikan bahwa dunia itu ketika dia sudah indah, si pemiliknya merasa sudah bisa menguasai, tiba-tiba datang azab Allah di saat mereka sedang bermain atau sedang istirahat. Dan Allah buktikan demikian. Kalau betul itu terjadi, dan itu bukti. Maksudnya kalau betul terjadi di California sekarang ini terjadi kebakaran sehebat itu salah satu bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Cukup 2 hari dia menghancurkan orang kafir itu. Pelajaran sangat berharga. Maka Allah suruh melihat kejadian di ufuk bumi dan kejadian pada diri kita masing-masing. Iya. Tidak bisa kita salahkan orang lain. Iya. Tanda-tanda kekuasaan Allah di seluruh penjuru bumi itu sangat banyak. Fa'ayatu fil afaq masmu'atun ma'lumah. Dapat terdengar, dapat diketahui, dimaklumi. Wa ayatu fil nafsi mashhudatun mar'iyatun. Dan tanda kekuasaan Allah pada diri manusia disaksikan dan dilihat. Ya kan? Jadi apa yang ada pada diri kita ini disaksikan oleh diri kita sendiri. Fa'iyadhan billahi minal khidlan. Kita berlindung kepada Allah dari kehinaan. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Kehinaan. Khidlan itu artinya kehinaan, dijauhkan dari hidayah dan taufik. Itu namanya khidlan. Khidlan artinya dijauhkan dari apa? Hidayah, dijauhkan dari taufik, dijauhkan dari amal. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim." Sesungguhnya orang-orang yang telah dipastikan kepada mereka akan mendapatkan ketentuan Rabb-nya, yaitu ketentuan azab, dia tidaklah akan beriman meskipun mereka mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Ada orang disiksa oleh Allah di dunia ini dengan dijauhkan dari keimanan. Itu siksaan, ikhwan. Meskipun dia melihat keagungan Allah melalui penciptaannya dan kejadian di hadapan dirinya. Contoh siapa yang dihalangi dari keimanan padahal dia percaya kepada doa-doa Rasulullah SAW? Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab. Ketika Utbah, yaitu menantu Rasulullah SAW yang durhaka, mantan suaminya Ruqayyah, Utbah bin Abi Lahab, menyiksa Rasulullah SAW dan meludahi serta menghina beliau, Nabi berdoa, "Ya Allah, kuasakan kepada orang ini binatang buas dari binatang-binatang buasmu." Dalam riwayat yang disebutkan, anjing dari anjing-anjing ciptaanmu, kuasakan kepada orang ini. Apa kata Abu Lahab? Utbah tidak bisa lolos dari doa Muhammad. Percaya nggak dia? Kenapa dia tidak mau beriman kalau begitu? Allah tidak suka dia mendapatkan hidayah itu. Karena dia terlalu hina untuk mendapatkan taufik itu. Maka oleh karena itu, ketika dia tidak mau beriman di awal, Allah tidak memberikan hadiah itu selama-lamanya. Makanya Utbah akhirnya apa? Mati. Mati diterkam singa di salah satu tempat di daerah Syam. Itu kata pendeta sebelum kedatangan mereka, atau ketika kehadiran Utbah dan rombongan dagang Quraisy ini, kata pendeta di sini, akhir-akhir ini terdengar ngaungan singa. Padahal di sini tidak ada singa. Kehadiran kalian ini, sejak kalian hadir, akhir-akhir ini terdengar apa? Ngaungan singa. Maka malam harinya Utbah mengatakan, benar, doa Muhammad akan menimpa diriku. Dia beriman juga. Begitu malam itu dijaga oleh banyak orang, dia ditempatkan di tempat yang agak tinggi, di tengah-tengah orang-orang yang lagi tidur, di posisi yang paling aman. Singa itu mencium satu persatu kulit orang yang tidur, lalu menerkam kepalanya siapa? Utbah. Mati dan hampir, dan semua isi kepalanya dicincang oleh singa itu. Singa itu pergi. Kata ayahnya, Utbah tidak bisa lolos dari doa Muhammad. Berkali-kali dia katakan itu. Beriman gak dia? La yu'minun, kata Allah. Mereka tidak akan mendapatkan hidayah iman itu. Itulah bahayanya tidak mau memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Itulah bahayanya meremehkan Al-Quran, meremehkan sunnah Rasulullah SAW, meremehkan nasihat-nasihat dari kejadian yang menimpa diri kita, atau nasihat yang menimpa orang lain. Maka Allah suruh apa? Suruh melihat tanda-tanda kebesaran Allah di ufuk-ufuk langit, penjuru bumi. Ada kejadian di daerah kami itu, seorang bencong LGBT. Jadi oleh orang kampung supaya dia berhenti jadi bencong, dinikahkan. Punya anak, jadi laki-laki. Ternyata mantan pacar dia, maksudnya mantan pacar sini laki-laki juga, sering berlalu lalang di depan rumahnya. Akhirnya dia jatuh cinta kembali kepada mantannya.
Apa dia lakukan? Dia cerai dengan istrinya, dia lakukan operasi kelamin. Salah operasi, membusuk dan bernanah bagian alat vitalnya, dan bencong-bencong lain seharusnya mengambil apa? Pelajaran. Tapi apa yang terjadi? Semakin bencong. Maka bersyukurlah kepada Allah, boleh jadi kita mendapat hidayah sholat isya malam ini, itu bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Meskipun malam ini kita tidak mendapatkan uang segepok begini. Ya, kita mendapatkan apa? Kenikmatan ibadah. Maka oleh karenanya jangan sampai kita meremehkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya di sini Allah katakan, walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul adzabal alim. Mereka tidak beriman meskipun datang kepada mereka berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah sampai mereka menyaksikan azab yang pedih. Surah Yunus ayat 96 sampai 97. Dalam ayat yang lain Allah katakan, Suratul An'am ayat 111. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula ma kanu liyu'minu illa ayyasha Allah. Dan sekalipun kami benar-benar mengutus kelompok malaikat sebagai rasul kepada mereka, dan orang-orang telah mati berbicara dengan mereka tentang kepedihan dalam kubur, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tetap tidak juga akan beriman kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Walakinna aktsarahum yajhalun. Tapi kebanyakan mereka jahil, bodoh. Ya. Maka kita tidak usah memaksakan orang untuk beriman. Cukup kita sampaikan dan kita ajak. Terkadang kita ini juga yang sudah ngaji, sulit untuk diajak berpikir. Jadi begini, antum kalau lihat orang lain rusak di media sosial, tidak usah paksain dia itu untuk apa? Untuk menerima dakwah ini, kecuali dibantah oleh ahlinya. Misal sekarang muncul si Nuruddin misalnya. Untuk apa antum foto dia kemudian disebar ke media sosial, lalu katakan ini orang sesat. Pada saat itu antum sedang menyebarkan kesesatan juga. Karena tidak semua orang yang baca status kita itu orang yang berilmu. Faham gak? Gimana caranya? Antum baca suratul Najm. Fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Iyattabi'una illa dhann, kata Allah. Berpalinglah dari orang yang berpaling dari zikrina, dari kebenaran. Kita disuruh berpaling, bukan mendengar. Apalagi men-screenshot dia kemudian disebarkan. Justru kita yang menyebarkan dia agar dia terkenal. Dan itu tidak ada pada zaman sahabat. Kecuali mereka mendengar kabar dari siapa? Rasulullah SAW. Kecuali ada perintah dari orang yang berilmu, baru mereka bertindak. Maka oleh karena itu, ikhwani fiddin azakumullah, tidak usah dipaksain. Coba kita sendiri renungkan. Ketika kita sebarkan itu, tenang gak kehidupan kita? Nggak tenang. Benci berlebihan. Bukan lagi benci karena Allah, tapi benci karena dia terkenal. Akhirnya hasad kepada orang rusak. Itu yang terjadi pada diri kita akhirnya. Dan tidak perlu kayak gitu kita. Hidup kita itu seperti ini. Itu mendapatkan hidayah dan taufik. Kalau dia seperti, memang itu tujuan dia. Tujuan dia agar kita follow up-nya. Meskipun kita dengan cara yang negatif. Tapi dia dapat keuntungan. Ratingnya naik. Ya enggak? Maka orang-orang seperti ini, kata Allah Azza wa Jalla, seandainya diutus malaikat juga kepadanya,
Ya, dan dikumpulkan orang-orang mati berbicara dengannya. Jangan berbuat gitu ya. Kami sebagai contoh orang mati nih. Dia tetap tidak akan beriman. Akan beriman. Maka serahkan kepada orang yang berilmu untuk orang-orang seperti itu. Serahkan kepada ulama. Biar ulama yang menangani mereka, bukan kita. Karena kita tidak beradab di media sosial ini. Ustadz Ali Misri ada di media sosial. Ustadz Sofyan Baswedan ada di media sosial. Ustadz Badrul Salam ada di media sosial. Ustadz siapa lagi? Banyak ustadz di media sosial. Ada yang bersikap seperti kita. Yang men-screenshot orang yang tidak jelas ini lalu kita sebarkan. Kita tulis kali begini di situ. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dia akan playing victim. Orang-orang awam maka semakin bela dia gara-gara sikap kita. Maka sekarang ini tidak perlu kita melakukan hal itu. Ya, bukan begitu cara memberi hidayah kepada orang. Jelaskan kebenaran, dia terima atau tidak, tugas kita selesai. Ya, tugas kita apa? Selesai. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila telah menetapkan kerusakan pada hati yang rusak dan dia tidak mau memberikan hidayah ini kepada mereka, meskipun mereka dekat dengan cahaya yang terang benderang, mereka tidak akan menerima kebenaran itu. Kurang dekat apa Abu Thalib dengan Nabi? Kurang baik apa Abu Thalib dengan Nabi? Tapi kegelapan menyelimuti hatinya, padahal cahaya tinggal dia petik di sampingnya. Antum sekarang jauh dari zaman Nabi. Daerah antum jauh dari Nabi. 1400 tahun yang lalu dia hidup. Atau lebih daripada itu. Ya, tapi kita beriman. Apa kita kurang bersyukur kepada Allah? Ya. Maka oleh karenanya kehinaan orang-orang yang tidak memuliakan Al-Quran, tidak memuliakan nama-nama Allah dan sifatnya, tidak memuliakan nasihat, tidak mengambil pelajaran dari kejadian demi kejadian, orang ini dihinakan dengan cara apa? Dengan khidlan. Apa khidlan tadi? Dijauhkan dari hidayah taufik. Dan itu yang menakutkan. Ya. Bagaimana sifat hamba yang berakal? Wal-aqilu al-mu'ayyadu bit-tawfiq ya'tabiru biduni hadha wa yutammimu naqa'is khalqatihi bifadaili akhlaqihi wa amalihi wa kullama imtaha min jithmanihi atharun zada imanuhu atharun. Seorang hamba yang berakal, yang mendapatkan taufik dari Allah, ya, akan mengambil pelajaran dari sesuatu yang lebih ringan daripada cobaan di atas. Dia akan menutupi semua aibnya dengan akhlak-akhlaknya yang mulia dan amal-amalnya yang mulia. Setiap kali berkurang dari jasadnya suatu tanda, suatu bekas, artinya mulai menua atau kena penyakit, maka akan bertambah dalam keimanannya bekas-bekas yang baik. Ya. Zada imanahu atharun. Maka semua kejadian itu akan menambah keimanannya. Ini seorang yang berakal. Wa kullama naqasa quwwa badanihi zada fi quwwa imanihi wa yaqinihi wa raghbatihi fillahi wa daril akhirah. Setiap kali berkurang kekuatan jasadnya, maka setiap itu pula bertambah kekuatan imannya serta kekuatan keyakinannya dan juga harapannya untuk bertemu Allah dan mendapatkan hari akhirat yang baik. Semakin dia cinta kepada Allah dan kehidupan akhirat. Lihat orang-orang yang sudah tua. Sudah tua. Kita kadang berpikir, orang-orang ini sujud tidak bisa, ruku tidak bisa, ke masjid. Ke masjid ya. Udah berkurang berdiri, dia duduk sholat. Sujud,
udah berkurang, nggak bisa sujud, akhirnya duduk di kursi ketika rukuk dan sujud. Berkurang fisiknya, bertambah imannya, bertambah harapannya untuk bertemu dengan Allah, dan bertambah pula raghbahnya, cita-citanya untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Ini bertanda, ini taufik. Sebaliknya ada orang semakin tua, semakin hilang umurnya, semakin terjumus dalam maksiat demi maksiat. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari semua ini. Ya. Dan saya pernah temukan orang, dulunya dia guru ngaji. Ya, guru ngaji. TPA. Dan terkenal di kampung. Tapi di akhir hayatnya dia mati dalam keadaan sering berzina. Di umur 80-an tahun. Setelah ditinggal mati istrinya, dia tidak mau menikah lagi karena sok-sokan mau setia kayak di sinetron. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu akan terkena fitnah. Ya, karena mengikuti anak-anaknya yang baperan. Anak-anak yang tidak mengizinkan dia nikah, akhirnya apa? Dia kena musibah. Musibah apa? Musibah zina. Dan mati dalam kondisi zina. Dan umurnya itu 80 tahun. Padahal semangatnya semangat kuda, tenaga kecoa. Kalau dia punya tenaga. Begitulah fitnah. Waliyadzubillah. Maka oleh karena seorang muslim, seorang mukmin bertambah kurang kekuatannya, maka akan bertambah pula keimanannya. Antum pernah lihat orang stroke jalan ke masjid? Sering. Kenapa? Karena harapan dia yang stroke itu dimasukkan ke dalam jannah. Dengan langkah selangkah demi selangkah ke masjid. Ya. Kadang ada orang dia selama hidupnya dia tidak pernah lihat masjid. Begitu didatangkan pandemi, baru dia nongol di masjid. Dan itu bagus. Dia mengambil pelajaran dari kehidupan, dari kejadian yang ada. Ada orang, dia hampir mati. Bahkan dia cerita kepada anak bagaimana keluarnya cairan di perutnya tanpa alat untuk mengeluarkannya. Akhirnya Allah sembuhkan dia. Bukannya dia sholat, malah dia adu ayam. Maka saya katakan, apa belum waktunya Anda mengambil pelajaran? Umur hampir 80. Gigi sudah ompong semua. Waliyadzubillah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat itu. Maka oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, setiap yang kurang pada diri kita, jangan biarkan berkurang. Tambah, sempurnakan dengan apa? Keimanan. Sempurnakan dengan akhlak mulia, sempurnakan dengan amal. Bahkan ada orang yang berada di tanah suci, belum tentu dia suci. Belum tentu dia suci. Sebagaimana kata para ulama, inna hadhil arda la tuqaddisu ahadan. Wa innama yuqaddisuhu amaluhu. Sungguhnya tanah haram ini tidak bisa mensucikan siapa. Tapi yang mensucikannya adalah amal perbuatannya. Itu yang harus kita cari. Harus kita tambah. Harus kita hidupkan dalam kehidupan kita. Maka amal seorang muslim itu tahapannya 3. Berkualitas, ikhlas dan mutaba'ah. Kemudian dinaikkan frekuensi kuantitasnya. Diperbanyak. Kualitas, misalnya zikir sudah benar. Sudah sesuai dengan sunnah. Maka perbanyak zikir. Endingnya istiqomah. Sampai mati. Husnul khatimah. Innamal a'malu bil khawatim. Maka kita akan mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Dan itu yang kita harapkan pada saat kita beramal. Pada saat kita melakukan amal kebaikan. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah. Al-'abdu bainal jannati wan nar. Seorang hamba dihadapkan di hadapan surga dan neraka. Kemana dia akan terbang?
Fa innal 'abda 'ala janahi safarin imma ilal jannati wa imma ilal nar. Sesungguhnya seorang hamba itu dia sedang terbang melayang bersafar. Boleh jadi dia melayang menuju kepada surga dan boleh jadi menuju mana? Ke neraka. Pilihan. Berpulang ke surga atau berpulang ke neraka. Fa idza tala umruhu wa hasuna 'amaluhu kana tulu safarihi ziyadatan fi husuli an-na'imi wal ladzat. Apabila umurnya panjang disertai dengan baiknya amal, maka panjangnya umur tersebut, panjangnya safar tersebut akan menjadi tambahan di dalam mendapatkan kenikmatan dan kelezatan di surga. Jadi bila umur kita ini ikhwan, kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk beramal, kita gunakan untuk berbuat baik, kita gunakan untuk berderma kepada sesama, kita gunakan untuk hal-hal yang positif, maka umur yang panjang ini, perjalanan yang jauh ini akan menjadi tambahan untuk kenikmatan dan kelezatan di mana? Di surga. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, sungguh telah beruntung sahabatku yang telah meninggal setahun yang lalu. Kata Nabi, engkau justru yang beruntung. Kau masih hidup sampai Ramadan sekarang. Bukankah dari Ramadan lalu sampai hari ini kau beramal kebaikan? Iya. Maka kau lebih beruntung daripada yang telah meninggal dunia. Berapa banyak orang baik telah mendahului kita? Sudah banyak orang baik mendahului kita. Maka mudah-mudahan kita bisa menyaingi mereka dalam kebaikan ini. Dengan umur yang Allah berikan sekarang. Jangan kita sia-siakan. Ya. Kemudian fa'innahu kullama tala safar ilaiha kanati sababatu ajal wa afdal. Ya. Karena panjangnya perjalanan itu menuju kepada kenikmatan, semakin besar pula, semakin kuat pula kerinduan, dan kuat pula kerinduan itu untuk menggapai kebahagiaan tersebut. Jadi seorang bila dipanjangkan umurnya, dipanjangkan safarnya, maka saat itulah dia akan mendapatkan apa? Kemuliaan dan keafdalan yang lebih afdal. Kenapa? Karena kuatnya harapan. Kuatnya kerinduan kepada tempat yang dituju. Kemudian wa idza tala umruhu wa sa'amalu kana tulu safarihi ziyadatan fi alamihi wa adhabihi wa nuzulan lahu ila asfal. Setiap kali bertambah umur disertai dengan buruknya amal, maka panjangnya perjalanan ini hanyalah menambah kepedihan dan juga siksaan. Dan juga menambah rendahnya keadaan, diturunkan di posisi yang terendah. Maka seorang yang bersafar imma sa'idun wa imma nazilun. Seorang bersafar itu kadang-kala dia naik, kadang-kala dia turun. Wa fil hadits khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrukum man tala umruhu wa qabuha amaluhu. Rawahu Ibnu Hibban wa Ahmad wa ghairuhu. Sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya disertai dengan bagus amalnya. Dan seburuk-buruk kamu adalah yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Ya. Maka semoga kita diberikan umur yang panjang dan dibaikkan dalam amal kita. Itu bisa kita harapkan. Maka oleh karenanya jangan jauh dari ilmu, jangan jauh dari majelis ilmu, jangan jauh dari apa? Duduk bersama orang-orang soleh. Meskipun kita terseok-seok harus menarik kaki dan hati kita ini untuk menuju pada kebaikan itu. Karena kita di rumah, di jalan, di tempat dagang selalu dikerangkeng oleh siapa? Setan. Agar kita jauh dari apa? Ilmu dan amal.
Yang paling ditakuti setan itu. Ya. Yang paling ditakuti setan orang yang berilmu dan rajin beramal. Maka judul kita tadi, bagaimana mungkin orang yang tidak memuliakan Al-Quran dan perkataan Rasulullah SAW akan mendapatkan kemuliaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Demikian juga ketika seorang menuju ke surga, berjalan dengan panjangnya umur ini, tidak mungkin mendapatkan kebaikan hanya dengan berkhayal. Harus dengan bersusah payah. Kalau ada orang mengatakan futur Pak Ustaz, saya futur. Justru saat itulah Anda berjuang. Itulah medan jihad kita. Itu medan jihad kita. Maka itu yang Allah isyaratkan di akhir suratul Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berjihad di jalan kami, yaitu berjihad melawan dirinya sendiri. Karena ayat itu tidak ada kaitannya dengan perang pedang. Karena ayat itu makiyah, belum ada cerita perang secara fisik. Ayat itu bercerita tentang diri kita, berjuang melawan diri kita. Niscaya kami akan bukakan baginya jalan-jalan kebaikan. Kemudian sani'a talibus sadiq, seorang hamba si pencari kebenaran yang jujur. Kata Ibnu Qayyim, fatalibus sadiqu fi talabihi kullama khariba syai'un min dhatihi ja'alahu imaratan liqalbihi wa ruhihi. Hamba yang benar-benar mencari dan menginginkan kehidupan yang baik, yaitu kehidupan akhirat. Setiap kali kemampuan fisiknya berkurang, maka dia jadikan kejadian itu sebagai penambah bekal akhiratnya. Wa kullama naqasa syai'un min dunyahu ja'alahu ziyadatan fi akhiratihi. Setiap kali berkurang dari kelezatan dunia atau apa saja yang dia dapatkan dari kedudukan dan jabatan, maka dia jadikan semua itu sebagai tambahan untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Ya, ada orang, antum mungkin pernah ditipu, ya, dihutangi tidak dibayar, atau antum pernah apalah sama orang dibohongi, kan semua itu berkurang. Maka jadikan itu sebagai ziyadatan, tambahan untuk apa? Kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat nanti. Wa kullama muni'a syai'un min ladzati dunyahu ja'alahu ziyadatan fi ladzatil akhirah. Setiap kali ada kelezatan dunia yang terhalangi darinya, maka dia jadikan itu sebagai penambah kelezatan di akhirat. Siapa di antara antum yang tidak mau kaya? Ana sama antum itu sama. Kita mau seperti orang lain punya mobil, punya rumah, punya motor, punya apartemen, punya kolam berenang, mau. Tapi semua itu terhalangi dari kita. Boleh jadi itu adalah tambahan kebaikan kita untuk kelezatan kapan? Di akhirat. Bukan berarti di sini ada surah antum tidak mencari nafkah, silakan. Bukan berarti antum tidak boleh mencari kekayaan, silakan. Tapi kiranya usaha kita itu mentok, maka boleh jadi itu adalah sebagai tambahan buat kebaikan akhirat. Wa kullama nalahu hammun aw hazanun aw ghammun ja'alahu fi afrahi akhirati. Setiap kali dia mendapatkan kegelisahan, kesedihan, kegundahan, dia menjadikan semua itu sebagai penyebab untuk mendapatkan tempat yang tenang di akhirat nanti. Kebahagiaan di mana? Di akhirat. Fanuqsanu badanihi wa dunyahu wa ladzatihi wa jahihi wa riasatihi in zada fi husuli dhalika wa tawqirihi alayhi fi ma'adihi kana rahmatan bihi wa khairan lahu wa illa kana hirmanan wa uqubatan ala dhunubin zahiratin aw batinah. Maka dari itu apabila kekurangan yang terdapat pada badan seorang hamba
pada hal-hal keduniaan dan pada kelezatan duniawi, pada pangkat atau jabatan, semakin menambah bekal akhiratnya. Maka yang demikian itu merupakan rahmat dan kebaikan bagi dirinya. Jika dia kehilangan harta, kehilangan jabatan, kehilangan fisik yang kuat, lalu itu semua menjadikan dia semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat ke negeri akhirat, maka itu kebaikan. Tapi bila semua itu dikurangi hartanya, dikurangi, tidak diberi jabatan, dicopot jabatannya, tiba-tiba ditangkap, tidak ada kesalahan oleh KPK misalnya, dia semakin jauh dari Allah. Sudahlah dicopot semua itu, semakin jauh, maka itu menjadi apa? Penghalang dia dari kebaikan. Ya, dia akan terhalangi dari segala kebaikan dunia dan akhirat. Kerugiannya bertubi-tubi. Ya. Dan itu juga bertanda sebagai hukuman atas dosa-dosanya, zahir maupun batin. Atau sebagai tanda bahwa itu adalah balasan untuk kelalaiannya dari melakukan kewajiban lahir dan batin. Fa inna hirmana khairi dunya wal akhirah murattabun ala hadhihi al-arba'ah. Karena kehinaan dunia dan akhirat, kehinaan atau dijauhkan dari kebaikan di dunia dan akhirat gara-gara 4 perkara itu. Apa 4 perkara itu? Melakukan dosa yang zahir, melakukan dosa yang batin. 2. Meninggalkan kewajiban yang zahir dan meninggalkan kewajiban yang batin. Semua kebaikan dunia, kebaikan akhirat, bila terhalangi dari kita gara-gara ini. Kita harus sadar. Kalau begitu kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara hal yang paling penting harus kita lakukan. Kemudian pasal selanjutnya, pasal 26, yaitu mengenai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau antum pergi umrah, ketika ziarah kubur Nabi, itu di pintu yang di dekat mimbar itu, nanti tertulis di situ, di gang untuk ziarah Nabi ya, ziarah kubur Nabi. Di situ tertulis syafaati li ahli al-kaba'ir, syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Gembira nggak kita? Gembira, tapi bukan berarti kita meremehkan dosa. Karena ada konsekuensinya. Tapi kalau sekiranya ada orang dia lupa bertobat dari dosa besar yang pernah dia lakukan, tapi dia tobat dari yang lain, dia sholat, dia puasa, dia lupa dosa itu. Lalu tiba-tiba hari kiamat dosa itu ditanyakan dan dituntut kepadanya, Nabi akan beri syafaat kepadanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW memiliki syafaat khusus. Apa saja syafaat itu? Maqamah mahmudah syafaatul kubra. Itu khusus. Meringankan azab buat pamannya itu khusus. Mengetuk pintu surga itu khusus. Itu syafaat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dibutuhkan dari kalangan makhluk. Kaedahnya, lamma kammala ar-rasul maqam al-iftikar ila Allah, ahwaj al-khalaiq kullahum ilaihi fid dunya al-akhirah. Kenapa Rasulullah SAW itu dibutuhkan orang? Yaitu karena sempurnanya dia menempatkan diri sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Maka kalau kita ingin manfaat yang ada pada diri kita dibutuhkan orang lain, jangan dibiasakan melemparkan kebutuhan kepada selain Allah. Apa saja. Apa saja. Ngobrol dengan Allah, bicara baik-baik dengan Allah. Doa kepada Allah. Bangun di tengah malam. Tampakkan kebutuhan itu. Kalau kita ngomong dengan orang kaya, anteng-anteng aja kita ngomongin.
akhi saya begini. Coba antum ngomong itu kepada Allah, ya Allah, aku sedang tertimpa ini, aku sedang tertimpa itu. Engkau mengetahui keadaanku. Maafkan aku yang selama ini tidak datang kepada engkau. Terus kita ngomong. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita itu. Antum kalau lagi nelpon seorang yang bertweet, seakan-akan punya harapan, ya enggak? Tapi kenapa itu tidak kita lakukan kepada Allah? Berbisik di waktu sujud, berbisik di waktu doa, berbisik di waktu malam. Tidak ada orang yang tahu pada saat kita membisikkan kebutuhan kita kepada Allah. Maka saat itu Allah akan membuat orang-orang membutuhkan manfaat yang Allah titipkan kepada kita. Maka Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna dalam masalah itu. Maka beliau dibutuhkan di dunia dan akhirat. Amma hajatuhum ilaihi fi dunya fa ashaddu min hajatihim ila at-ta'ami wa syarabi wan nafas alladhi bihi hayatu abdani. Adapun kebutuhan manusia kepada Rasulullah SAW di dunia lebih dahsyat dari kebutuhan mereka kepada makan, minum, bernapas yang merupakan menjadi sumber kehidupan mereka. Coba Rasulullah SAW tidak diutus di dunia ini. Jadi apa kita? Siapa akan megang pasar paruh? Ya enggak? Yang preman jadi kuat, yang lemah akan menguatkan diri supaya bisa memakan yang lemah lagi. Iya. Mungkin saya tidak ceramah di sini. Mungkin saya lagi malak orang di bawah. Begitu datang aturan dari Rasulullah SAW, kita butuh kepada agama ini. Butuh untuk membahagiakan kehidupan manusia. Laki, perempuan, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu. Semua berhak mendapatkan haknya. Diatur oleh apa? Ajaran seorang Rasul bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat butuh manusia kepada beliau. Maka Allah berikan kemuliaan itu kepada Rasulullah SAW. Wa amma hajatuhum ilaihi fil akhirah fa innahum yastashfi'una birrusul ila Allah Ta'ala yurihahum min dhiqi maqamihim fa kulluhum yata'akharu an syafa'ati fayashfa'u huwa lahum wa huwa alladhi yastaftihu lahum babal jannah. Adapun butuhnya manusia kepada Rasulullah SAW pada hari kiamat nanti, karena sesungguhnya manusia nanti mendatangi seluruh Rasul minta syafaat. Minta syafaat. Kapan? Di mahsyar. Semua Rasul itu tidak berani memberi syafaat. Yata'akharu kulluhum 'ani syafa'ah. Mereka mengundurkan diri. Tidak pantas memberi syafaat. Maka beliaulah yang memberi syafaat pada saat itu. Dan beliau pula yang mengetuk pintu surga. Maka kita bersyukur kepada Allah atas kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya kira cukup itu bisa disampaikan malam hari ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab ke-27. Sabatul mu'min indal maut. Ya. Keteguhan seorang mukmin di saat meninggal dunia. Boleh minta itu pulpen. Pinjam pulpen. Nah, ada pertanyaan silakan. Tanggal berapa ya? Tiga belas atau 12? 13. Ada pertanyaan silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada kita tutup. Ini udah jam berapa? Jam 9. Kuat juga untuk ngaji. Anak minum ya. Maaf yang tidak dapat minumannya. Fadhal, ada yang bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya?
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.